Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pembimbing, Ibu Rahmadiana Ikhwani Intiari, SHMH. Kami sebagai kelompok 8 izinkan kami untuk menyampaikan materi kami. Saya di sini sebagai moderator yang akan menyusun berjalannya acara. Acara pertama ada pembukaan, acara yang kedua penyampaian materi, acara yang ketiga adalah penutup. Saya Umi Khairiyah NPM 23160117. Saya sebagai pemateri pertama. Pemateri selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lainnya ada Tias, Okta, Windina dengan Wiwin. Baik, langsung saja ke pemateri pertama yaitu yang disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk mempertahankan dan beradaptasikan dalam menghadapi berbagai ancaman atau tantangan yang dapat dari luar maupun dalam. Ketahanan nasional bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, stabilitas sosial, serta kesejahteraan rakyat, serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Ketahanan nasional membutuhkan pendekatan yang holistik dan di seluruh dinamis. Dimensi ketahanan nasional adalah konsep yang mencakup berbagai aspek keamanan dan keberlanjutan suatu negara. Ketahanan nasional dapat dijabarkan menjadi beberapa dimensi. Yang pertama itu ketahanan, pertahanan, dan keamanan, meliputi kemampuan negara untuk melindungi wilayah dari ancaman militer, baik dari dalam maupun luar negeri. Ini mencakup pembangunan kekuatan militer dan keamanan dalam negeri yang distabilkan. Yang kedua itu ada ketahanan ekonomi, merujuk pada kemampuan negara untuk menghadapi ketahanan ekonomi termasuk krisis keuangan, faktor-faktor seperti dinamis ekonomi, krisis ekonomi, energi, serta kebijakan ekonomi yang berkelanjutan menjadi kunci dalam mencapai ketahanan ekonomi. Selanjutnya ketahanan politik mengacu pada stabilitas sistem politik dan kemampuan negara untuk mengatasi konflik. Proses demokratif yang berfungsi yang baik serta mengadakan hukuman yang adil dan efektif. Selanjutnya ketahanan sosial merujuk pada kemampuan masyarakat untuk mengatasi ketahanan sosial seperti kemiskinan, pengetahuan jaringan sosial, serta promosi nilai-nilai toleransi dan inklusi. Ketahanan budaya melibatkan pelestarian dan pengembangan industri budaya, promosi dialog antar budaya dan penghormatan tersebut keanekaragaman budaya. Selanjutnya ketahanan lingkungan merujuk pada kemampuan negara untuk melindungi lingkungan hidup. Ini melibatkan kewajiban dan perlindungan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta berpartisipasi dalam upaya golongan untuk menjadikan ekosistem ekonomi. B. Perkembangan konsep ketahanan Indonesia. Perkembangan konsep ketahanan di Indonesia merujuk pada evaluasi, pemikiran, dan pendekatan dalam memahami serta mengelola ketahanan nasional negara tersebut. Hal ini melibatkan berbagai aspek seperti perubahan fokus dari aspek pertahanan militer ke dimensi yang lebih luas, peningkatan kapasitas lokal, kolaborasi internasional, dan pembentukannya kebijakan yang relawan dengan tantangan zaman. 1. Konsep ketahanan nasional. Indonesia telah mengadopsi konsep ketahanan nasional yang mencakup berbagai aspek, keamanan, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan. Yang A. Pertahanan, dan keamanan. Indonesia telah mengalami transformasi saintifik dalam mengembangkan kekuatan militer dan sistem pertahanan nasionalnya. Yang B. Ada ketahanan ekonomi. Pemerintah Indonesia berupaya untuk meningkatkan ketahanan ekonomi melalui berbagai kebijakan pembangunan ekonomi termasuk diversifikasikan ekonomi, penguatan sektor-sektor strategis, serta promosi intervestasi di perdagangannya.
C. Ketahanan politik Indonesia telah melalui proses demokratis yang saintifik sejak reformasi pada tahun 1998, pengetahuan institusi demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, dan menegakkan hukum menjadi bagian penting dalam mencapai ketahanan politik. D. Ketahanan sosial pemerintah berupa untuk meningkatkan ketahanan sosial melalui berbagai program pembangunan manusia, berantasan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta promosi inklusi sosial dan kesetaraan gender. Dan E. Ketahanan budaya. Indonesia memiliki kenegaraan keanekaragaman budaya yang kaya, dan pemerintah berkomitmen untuk melindungi atau mempromosikan dan melestarikan warisan budaya yang beragam ini sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan budaya. Dan F. Ketahanan lingkungan. Dengan kekayaan alam yang melimpah, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Nomor 2, keperluasan cakupan konsep ketahanan nasional di Indonesia telah berkembang dari fokus awalnya pada pertahanan militer menjadi lebih eksklusif, mencakup aspek-aspek seperti ketahanan pangan, energi, lingkungan, serta ketahanan dalam menghadapi ancaman non-militer seperti terorisme, bencana alam, dan pandemi. Yang nomor 3 ada pembentukan kebijakan. Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan dan program untuk memperkuat ketahanan nasional, termasuk pembentukan ketahanan nasional, Bakormas, peningkatan dalam pertahanan dan keamanan, serta pengembangan infrastruktur kritis seperti jaringan transportasi dan energi. Dan yang keempat ada kolaborasi internasional. Indonesia juga aktif dalam berkolaborasi dengan negara-negara lain dan lembaga internasional dalam upaya memperkuat ketahanan nasional, baik melalui kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan maupun dalam mengatasi tantangan bersama seperti perubahan iklim dan pandemi. Dan nomor 5 ada penguatan kapasitas lokal. Selain dari pemerintah juga terjadi peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat serta faktor swasta dalam memperkuat ketahanan nasional. Misalnya melalui program-program pelatihan, pengembangan teknologi, dan investasi dalam sektor-sektor vital. Unsur-unsur ketahanan nasional merujuk pada berbagai faktor atau komponen yang mendukung keberlangsungan dan keamanan suatu negara, seperti pertahanan militer, keamanan dalam negeri, ekonomi yang kuat, stabilitas politik, keamanan energi, sumber daya alam yang berkelanjutan, serta keamanan cyber dan informasi. Ada beberapa unsur-unsur dari ketahanan nasional. Yang pertama yaitu ketahanan, pertahanan, dan keamanan. Suatu kemampuan pertahanan negara dari ancaman militer dan non-militer, serta pemeliharaan keamanan dalam negeri. Yang kedua ada ketahanan ekonomi, yaitu suatu kemampuan negara untuk bertahan dalam menghadapi tekanan ekonomi dan mempertahankan stabilitas ekonomi, termasuk diversifikasi ekonomi, keberlanjutan sumber daya, dan penguatan sektor-sektor strategis. Ketiga, ada ketahanan politik, yaitu suatu kemampuan negara untuk menjaga kedaulatan, membangun sistem demokrasi yang berfungsi, serta memastikan perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Keempat, ada ketahanan sosial. Kemampuan masyarakat dalam mengatasi tantangan sosial seperti kemiskinan, ketimpangan, dan konflik antar kelompok, serta memastikan akses yang adil terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya. Kelima, ada ketahanan budaya, yaitu suatu kemampuan negara untuk memelihara, mempromosikan, dan melestarikan keanekaragaman budaya, serta membangun identitas nasional yang kuat sebagai landasan untuk keharmonisan dan keberlanjutan sosial. Keenam, ada ketahanan lingkungan.
yaitu suatu kemampuan negara untuk menjaga keseimbangan ekosistem, memperbaiki kerusakan lingkungan, dan menghadapi tantangan perubahan iklim, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Pembelaan negara. Pembelaan negara merujuk pada upaya untuk melindungi kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keamanan dan kepentingan nasional dari berbagai ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Pertahanan militer. Pembelaan negara sering dikaitkan dengan kekuatan militer yang mampu menanggapi ancaman dan menjamin keamanan negara. Ini meliputi persenjataan, pelatihan, dan organisasi TNI. Keamanan dalam negeri. Melihat paya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam negeri, termasuk penegakan hukum, pencegahan dan konflik sosial, serta pelindungan terhadap masyarakat dari ancaman kejahatan dan terorisme. Diplomasi. Pembelaan negara juga melibatkan diplomasi dan hubungan internasional untuk memperkuat posisi Indonesia di tingkat regional dan global serta membangun kerjasama dengan negara-negara lain. Strategi keamanan nasional terdiri dari perencanaan dan implementasi strategi yang komprehensif untuk menghadapi berbagai ancaman baik dari militer maupun non-militer. Selanjutnya, Indonesia dan perdamaian dunia. Indonesia adalah sebuah negara kepulauan di Asia Tenggara yang memiliki beragam kekayaan alam, budaya, dan etnis. Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, Indonesia memiliki peran yang penting dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan serta secara global. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Yang pertama ada makna hubungan internasional. Hubungan internasional merupakan hubungan yang bersifat global, meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Yang kedua, ada pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain manakala kemerdekaan dan kedaulatannya telah diakui secara de facto dan de jure oleh negara lain. Baik, yang terakhir adalah penutup. Sebelum kami mengakhiri penutup presentasi kami pada hari ini, bila ada kata yang tidak berkenan di hati teman-teman semua, kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.